Halo, selamat datang di video training teknisi mesin stempel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengukur komponen mesin stempel. Yang diukur pada komponen ialah besaran listriknya, seperti hambatan, arus, dan tegangan. Langkah ini penting dilakukan karena untuk memastikan kestabilan komponennya, sehingga dapat memperpanjang umur mesin stempel. Di sini kita akan menggunakan multimeter digital sebagai alat ukurnya. Tapi sebelum mulai, mari kita belajar sedikit tentang penggunaan multimeter ini. Tombol powernya ada di sini, dan layar ini berguna sebagai indikator besaran listrik yang kita ukur. Lalu ada dua penunjuk yang biasanya disebut probe. Alat ini berguna sebagai penghubung antar multimeter dan komponen yang diukur. Probe hitam ini untuk kutub positif dan probe merah untuk kutub negatif. Selama hasil indikasi dengan yang tertulis tidak terlalu jauh, berarti komponen masih bisa dipakai. Setelah mengetahui cara dasar penggunaan multimeter, langsung saja kita masuk ke cara pengukurannya. Yang pertama adalah resistor. Resistor ini memiliki banyak tipe, jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Resistor putih 0,33 ohm 5 watt. Kita setting dulu indikatornya ke 200 ohm. Tempelkan probe ke kaki resistor, lalu bandingkan dengan angka yang tertulis. Selama perbedaan hasil indikasi dengan yang tertulis tidak terlalu jauh, berarti komponen masih bisa ditoleransi dan dipakai. Resistor putih 300 ohm 20 watt. Resistor ini adalah resistor paralel yang menggabungkan dua resistor menjadi satu. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan watt yang besar dengan nilai ohm yang sesuai. Jika resistornya kekurangan watt, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan pada resistor. Kalau paralel, hasil ukurnya dibagi menjadi dua dari nilai yang tertulis. Resistor 30 kilo ohm, setengah watt, 1%. Untuk resistor ini, kita setting indikatornya ke 200 kilo ohm. Resistor ini digunakan pada modul atau mainboard mesin stempel import yang membutuhkan daya setengah watt. Jika mendekati 30 kilo ohm, tandanya masih normal. Resistor 62 kilo ohm, setengah watt, 1%. Untuk settingan indikatornya masih tetap ya. Selama hasilnya mendekati 62 kilo ohm, berarti masih bisa digunakan. Resistor 100 kilo ohm, seperempat watt, 1%. Resistor ini digunakan sebagai push button pada mesin stempel import dengan membutuhkan daya seperempat watt. Jika mendekati angka yang tertera, berarti masih bisa digunakan ya. Yang kedua, potensiometer 100 kilo ohm. Setting indikatornya masih sama di 200 kilo ohm ya. Cara mengukurnya adalah pada dua lingkaran ujung kanan dan kirinya. Putar potensio sampai terbaca mendekati angka 100 kilo ohm. Pastikan juga kalau diputar ke kiri, kaki kiri dan kaki tengah terhubung. Dan kalau diputar ke kanan, kaki kanan dan kaki tengah juga terhubung. Yang ketiga adalah dioda. Dioda ini seperti resistor ya, memiliki beberapa tipe yang berbeda. Dan indikatornya kita ubah juga ke dioda ya, yang logonya seperti ini. Ubah juga mode alatnya dengan cara menekan tombol select. Dioda 1N4007 1 ampere. Khusus multimeter digital, letakkan probe hitam pada kaki yang bergaris dan probe merah pada kaki yang satunya. Karena garis pada dioda menunjukkan kutub positif, jadi letakkan probe hitam pada kaki yang bergaris. Hasil normal tegangannya adalah 0,6. Dioda bridge DB107.
Di dalamnya ada 4 rangkaian dioda yang dijadikan satu komponen. Arahkan probe sesuai logo polaritas yang ada pada komponen. Jika indikasinya dilakukan searah sejajar, hasilnya akan dikali 2. Jika dilakukan berlawanan, maka hasilnya yaitu 0,5 atau 0,6. Apapun acuan polaritasnya, hasilnya akan tetap sama. Yang disebut acuan adalah yang ada di dekat logo polaritasnya. Yang keempat adalah tiristor, diag DP3. Untuk komponen ini, settingan indikator tidak terlalu penting ya, karena komponen ini tidak memiliki kutub. Di dalam komponennya terdapat dioda yang berlawanan, jadi dipastikan tidak akan muncul angka saat diukur. Triak SCR BTA 26600B. Untuk yang ini, settingan indikatornya berada di dioda. Komponen ini adalah salah satu komponen utama yang bertugas sebagai penggerak otomatis. Komponen ini dapat menyebabkan kendala pada mesin jika spesifikasinya tidak sesuai dengan yang seharusnya dipakai. Arahkan kedua probe di kaki kanan dan kiri. Ini bebas ya, karena tidak ada acuannya. Hasilnya mendekati 0,125. Lalu, untuk kaki tengahnya, nggak boleh ada nilai ya, karena kalau ada, berarti komponennya rusak. Yang kelima adalah kapasitor. Untuk kapasitor, indikatornya kita setting ke 2 mF. Pilar 150 nanojoule, 10 volt. Untuk peletakan probe bebas ya, karena di kaki milar ini tidak memiliki kutub. Pastikan hasilnya mendekati angka 150. Milar 474K, 400 volt. Cara mengukur dan settingannya masih sama ya. Pastikan hasilnya mendekati angka 470. Milar 824K, 630 volt. Cara mengukur dan settingannya masih sama ya. Pastikan hasilnya mendekati angka 820. Milar 475K, 400 volt. Cara mengukur dan settingannya masih sama ya. Pastikan hasilnya mendekati angka 4,750. Elko 470 mikrofarad, 35 volt. Penanda polaritasnya terdapat di label komponennya. Kalau ada labelnya, berarti kutub negatif, dan kalau nggak ada, berarti kutub positif. Pastikan hasilnya mendekati angka 470. Elko 1000 mikrofarad, 25 volt. Untuk mengetahui polaritasnya, dapat dilihat dari ukuran kakinya. Kaki panjang untuk indikasi positif, dan kaki pendek untuk indikasi negatif. Pastikan hasilnya mendekati angka 1000. Yang keenam adalah ferrite core atau coil donat. Setting indikatornya ke milihenry. Lalu, pindahkan juga posisi probe merahnya menyesuaikan dengan fungsinya agar bisa diukur komponennya. Tempelkan probe pada ujung lilitannya. Pastikan hasilnya mendekati angka 40. Komponen ini digunakan pada mesin digital. Kalau di mesin import, nilainya kecil, yaitu 16. Yang ketujuh adalah trafo switching 20 kV atau coil flash. Setting indikatornya ke Henry. Settingan ini dilakukan karena nilainya lebih besar daripada komponen sebelumnya. Posisikan komponen saat diukur ialah dengan memposisikan 2 kaki di bawah dan 1 kaki di atas. Kaki atas bisa menggunakan probe berwarna apa saja. Untuk kaki di bawah diukur satu persatu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sudah terhubung dengan baik dan benar. Pastikan hasilnya mendekati 0,3. Yang kedelapan, relay 12 volt 5 pin. Setting indikator ke dioda
dan kembalikan probe merah ke posisi awal. Terdapat 5 kaki pada komponennya. Yang di tengah bernama saklar dan 2 kaki yang di dekatnya adalah tegangan. Probe merah ditaruh di saklar dan probe hitam di bagian kaki atas. Kalau belum ada tegangan, saklar terhubung ke kaki kanan atas. Kalau ada tegangan, saklar terhubung ke kaki kiri atas. Yang ke-9 adalah toggle switch 6 pin 2W. Komponen ini dipakai untuk tombol reset booster pada mesin stempel digital. Terdapat 2 jalan untuk tegangannya, kaki tengah dan kaki atas, serta kaki tengah dan kaki bawah. Kaki tengah disebut kaki netral. Kaki-kaki yang terhubung berlawanan dengan arah saklar. Kaki kanan maupun kaki kiri sama saja. Yang ke-10 adalah tombol push button 4 pin. Komponen ini sudah dipasangi resistor di bawahnya. Fungsi komponen ini hanya sebagai penghubung ya. Saklarnya terdapat pada 2 kaki di bawah, sedangkan kaki di atas digunakan untuk lampunya. Probe merah dihubungkan ke resistor bagian bawah. Probe hitam dihubungkan ke kaki bawah. Resistornya akan terhubung hanya ketika tombolnya ditekan. Kalau tombolnya dilepas, resistornya tidak akan terhubung. Yang ke-11 adalah modul adaptor 12 volt 1 ampere. Ubah dulu indikatornya ke 20 volt DC. Komponen ini berfungsi sebagai pemberi tegangan ke voltmeter digital. Harus dicek satu persatu ya, baik itu modul ataupun voltmeternya. Hal ini dilakukan karena kedua komponen ini saling berhubungan. Keduanya harus dikasih tegangan terlebih dahulu sebelum dicek. Skala indikatornya harus lebih dari angka pada modul ya. Tetapi jangan terlalu jauh agar hasil indikasinya lebih detail. Penempatan probe-nya juga disesuaikan dengan tipe tegangannya. Ada 2 tipe tegangan yang ada pada modul, yaitu AC yang memiliki logo seperti ini dan DC dengan logo seperti ini. Tegangan DC memiliki polaritas dan dapat disesuaikan, sedangkan AC lebih fleksibel karena tidak ada polaritasnya. Kalau sudah dilakukan pengecekan tetapi tidak ada angka yang muncul, berarti modul tersebut mati atau rusak. Mesin stempel memang memiliki banyak komponen serta susunan yang lebih rumit daripada alat memotong karet stempel. Maka dari itu, penting bagi teknisi untuk mengecek setiap komponen agar mesin lebih stabil dan menjaga kualitas produk mesin stempel dari Fastprint. Itulah tadi pembahasan tentang cara mengukur komponen pada mesin stempel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video trending selanjutnya.